wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Al-Mukarramun wal Muhtaramun, para alimil ulama, para ustadz, tidak lupa kakanda tercinta Mas Gio beserta istri dan keluarga besar, terutama KPB ya, komunitas pedagang bakso, yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan panjang umur, sehat walafiat. Yang punya utang-utangnya mudah-mudahan pulang dari sini lunas. Ibu punya utang, ibu pengen lunas, pengen bayar dong. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan terhadap baginda yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita semua yang menjadi umatnya. Yang tidak lain dan tidak bukan, pada malam hari ini kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, pada malam hari ini saya tidak akan terlalu banyak menyampaikan tausiah. Cukup judulnya dua saja. Yang pertama Muharram, yang kedua Silatul Arham. Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di bulan Muharram ini terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat besar, dari zaman Nabi Adam sampai zaman baginda Rasulullah SAW. Maka itulah kenapa bulan ini termasuk salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, sebagaimana yang saya pelajari, bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi Adam alaihi salam. Setelah diciptakan, lalu Nabi Adam tinggal di alam surga. Nabi Adam tinggal di alam surga, pertama kali menginjakkan kaki di alam surga itu di bulan Muharram. Lalu Nabi Adam diusir dari surga, dan ini merupakan perjalanan Nabi Adam, dikarenakan Nabi Adam melanggar aturan Allah memakan buah khuldi. Akibat daripada bujuk rayu yang menjadi istrinya yang bernama Siti Hawa. Makanya Bapak, andai kata istri kita membujuk kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, jangan diikuti. Jika akhirnya malah membahayakan diri kita sendiri. Maaf, masalah agama ini kita tidak boleh yang namanya hukum itu disembunyikan. Ini harus terang-terangan. Ini zaman sekarang ini, kenapa dunia begitu panas? Ini dunianya rasanya nggak nyaman. Kita pergi kemana aja itu nggak pernah merasa nyaman. Mungkin sekarang kita duduk di sini, ini orang yang duduk di sini ini beda-beda. Ada yang nyaman, ada yang enggak, bahkan ada yang pengen makan. Bahkan ada yang duduk di sini hati dan pikirannya di mana-mana. Nah, ini fenomena akhir zaman. Kenapa bisa seperti ini? Karena terlalu banyak manusia yang durhaka di muka bumi ini. Banyak bahkan di antara mereka yang berani menghalalkan perkara yang haram. Sedangkan di dalam kitab Sulamut Taufik dijelaskan
Barang siapa yang berani menghalalkan sesuatu yang haram, bahwa murtadun, itu hukumnya murtad, keluar dari agama Islam. Ini salah satunya ini yang perlu saya sampaikan. Apalagi ini para pedagang semua ya. Jadi kita ini harus mengutamakan yang namanya kebersamaan, saling tolong menolong. Jangan sampai ketika salah satu teman kita kesusahan, lalu teman kita berani melanggar yang dilarang oleh agama. Apa? Di antaranya mengambil uang riba. Hati-hati. Saya wasiatkan kepada semua yang hadir di sini, jangan sampai melakukan yang namanya riba. Ini di dalam kitab Durratun Nasihin. Pelaku riba ini dosanya itu tobatnya lebih susah daripada orang yang berzina 36 kali. Ini tobatnya sangat susah Bapak Ibu. Makanya hati-hati, ini kan kayak enteng banget ya. Kita pinjam misalnya 1 juta, gantinya 1,5 juta, kayak enak banget, gantinya nyicil. Maaf, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang Anda hanya akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada salah satu teman kita dari komunitas ini yang mengalami kesusahan, bantu bersama-sama. Senang bersama, susah bersama. Jangan ini senang sendiri-sendiri, yang susah dibiarin aja. Aduh, nggak boleh kayak gitu. Itu bukan komunitas namanya. Jadi bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah, karena Nabi Adam terkena bujuk rayu Siti Hawa, sehingga Nabi Adam memakan brokoli, diusir oleh Allah dari surga ke muka bumi. Yang kedua, Nabi Nuh alaihi salam, berikut umatnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah karena dia naik perahu beserta umat-umat yang iman kepadanya, dan diselamatkannya itu tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Idris dinaikkan ke atas langit tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah setelah dimakan oleh ikan nun, itu tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan diselamatkan oleh Allah, itu tanggal 10 bulan Muharram. Makanya bulan ini adalah bulan kasih sayang. Bulan ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Sehingga jika ibu dan bapak misalnya berantem nih di bulan Muharram, itu awas, dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lainnya. Makanya di dalam keterangan mengatakan di bulan ini nih, di bulan Muharram ini, barang siapa yang memberikan rizki lebih nih Pak nih, rizki lebih terhadap anak dan istrinya, maka selama setahun ke depan ia akan diberikan rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini dari mulai pagi tadi sampai sekarang sampai besok selama bulan Muharram, maka berikanlah rizki yang lebih terhadap anak dan istri kita, terutama terhadap anak-anak yatim. Timbul pertanyaan, Ustaz, kita ini kalau misalnya punya uang 20.000, ini untuk istri anak apa ini untuk anak yatim? Maka yang harus diutamakan itu istri dan anak kita dulu. Kenapa? Karena itu merupakan kewajiban. Kalau misalnya ada uang lebih lagi, baru kita kasih ke yatim. Memang Ustaz, apa keuntungannya sedekah kepada anak yatim di bulan Muharram? Man masaha ra'sal yatim, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim. Jadi kalau kalau bulan Muharram itu ngasih uang ke yatim, kepalanya usap Pak. Ya, dibuka ini rambutnya itu diusap. Barang siapa yang mengusap rambut anak yatim tanggal 10 bulan Muharram, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah dari tiap-tiap lembar rambut yang ia usap. Kalau rambut si yatim yang diusap itu 100, maka 100 kali kita diangkat derajat oleh Allah. Tapi ingat, jangan cuma ngusap doang, kasih uangnya juga. Ini mau yatim diusap-usap dikasih uang kagak. Kata si yatim, apa-apaan ini? Udah nggak usah marah, ini kasih bakso aja. Alhamdulillahirobbil alamin. Itu makanya bulan Muharram ini termasuk lebaran anak yatim. Kenapa? Karena
anak yatim, jika kita memberikan 1.000 rupiah saja, itu minimal paling kecil itu dibalas oleh Allah 700 kali lipat. Itu minimal. Rasulullah mengatakan paling minim 700 kali lipat. Sementara maksimalnya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya sedekah itu dan yang namanya sedekah itu tidak mungkin tidak dibalas oleh Allah. Wal jaza min jinsil amal. Tidak ada satupun perbuatan di dunia ini yang tidak mendapatkan balasan dari Allah. Kita berbuat baik kayak malam ini nih, ada makanan-makanan ini semua sedekah daripada Sohibul Bait, maka ini yakin akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amin ya Allah ya Rabbal. Terutama mudah-mudahan yang punya rumah ini ikhlas Mas. Ikhlas ya, ini kasih ada salak, ada gehu segala rupa ya Allah ya Karim. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini akan jadi saksi di akhirat ini kalau ikhlas, karena ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang ikhlas. Ibu ibadah, ibu sholat, ibu taat terhadap suami, maka diterima oleh Allah jikalau ikhlas. Bahkan perempuan di bulan Muharram itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW akan masuk ke dalam surganya Allah jikalau ia pada malam ini kan malam 11 tanggal 10 ya, malam ini pulang dari sini sampai ke rumah terus bilang kepada suaminya, ibu pernah nggak ngajak suami berhubungan badan? Nggak pernah Pak. Ini Bapak jujur nih. Jarang. Seorang istri yang mengajak duluan terhadap suaminya, ini surga jaminannya ibu. Setuju Pak? Setuju nih? Gimana ibu, setuju? Malam ini mau ngajak nggak? Alah Pak Ustadz capek. Iya, apa yang saya sampaikan ini bukan karangan, bukan. Masa iya ingsun ngarang-ngarang, ini kan hasil kitab ingsun pelajari kayak gitu, mengkono-mengkononya gitu. Bahkan yang namanya istri itu jangankan mengajak hubungan badan, cukup satu saja taat kepada suami itu surga jaminannya. Saking kudunya taat, jikalau ada seorang istri yang membaca Al-Quran lalu dipanggil oleh suaminya, maka wajib si istri tersebut berhenti membaca Al-Quran. Kenapa? Membaca Al-Quran itu sunnah, taat terhadap suami hukumnya wajib. Misalnya ibu lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, terus si emasnya manggilnya apa kalau orang Jawa ke istrinya? Mbep. Kata suaminya mbep, lalu istrinya bilang, apa sih mas? Orang lagi ngaji mbep aja. Nah ini si istri yang yang ngemalan kayak gitu, yang ngejawab kayak gitu panggilan suaminya, maka ngaji Qurannya itu nggak bakal diterima oleh Allah. Yang ada dia malah dilaknat oleh Allah. Nah ini kebanyakan istri kayak gitu. Jangankan lagi ngaji Quran, lagi nyuci aja dipanggil suaminya kadang nggak nyaut. Benar nggak mas? Benar nggak? Ini istri lagi nyuci, dipanggil suaminya, beb sini bentar mas, ono ngopi, pengen ngopi. Alah kayak nggak punya tangan aja, bikin aja sendiri. Nah ini kebanyakan istri kayak gitu. Nah istri seperti ini maaf ya, tidak akan mendapatkan apa-apa, yang ada hanya mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Atau jika malam ini pulang dari sini, ibu datang ke rumah capek lalu tidur, terus suami ibu gini-gini nih, mah apa sih capek? Nah itu dosa itu. Sepanjang anda tidur, anda dilaknat oleh malaikat.
Anding. Kalau udah tidur juga wajib bangun ini. Kalau ada istri udah tidur suaminya pengen, wajib bangun. Kalau nggak bangun gimana Pak Ustadz? Ya udah, Mas ambil gunting aja bajunya semua. Tapi kita juga sebagai laki-laki harus pengertian, benar nggak Bu? Benar. Iya, jangan pengen menang sendiri. Makasih Pak Ustadz. Jadi laki-laki kadang egois, istri itu capek. Pagi-pagi harus sudah bangun, mandi, nyuci, ngurus anak, masak dan lain sebagainya. Dan suami kadang pagi belum pulang masih mancing, betul nggak? Ini fenomena zaman sekarang kayak gitu.